Kemenangan Zohran Mamdani dalam pemilihan wali kota New York pada Selasa 4 November 2025 mencetak sejarah baru di kota metropolitan itu. Mamdani, seorang sosialis demokratik dan putra imigran Uganda, dipastikan menjadi wali kota muslim pertama dalam sejarah New York. Namun pencapaian bersejarah ini disambut dengan kecaman keras dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kemenangan Mamdani yang diusung oleh kelompok progresif dilihat oleh Trump sebagai ancaman langsung terhadap visi politiknya. Lalu bagaimana Zohran Mamdani, seorang politisi muda yang sebelumnya hanya menjabat sebagai anggota Majelis Negara Bagian New York, berhasil menaklukkan panggung politik New York yang terkenal keras dan kompleks? Mari kita bedah strategi kampanye Zohran Mamdani yang disruptif dalam video berikut. Kemenangan Zohran Mamdani bukanlah keajaiban semalam. Di awal tahun jejak pendapat menempatkannya di angka 1%. Tim internalnya sendiri bahkan hanya memperkirakan peluang kemenangannya sebesar 3%, angka yang sangat kecil. Keberhasilannya menaklukkan New York seperti dianalisis secara mendalam oleh The New York Times adalah hasil dari strategi dua fase yang brilian. Fase pertama adalah pencalonan utama yang bersemangat, flamboyan, dan melanggar aturan untuk memenangkan nominasi Partai Demokrat. Di fase ini Mamdani mencoba melawan elit dengan taktik akar rumput. Sementara fase kedua adalah kampanye yang penuh kalkulasi untuk melucuti kekuatan para elit kota yang menentangnya di pemilihan umum. Di fase pertama, tantangan terbesar Mamdani adalah mendapatkan perhatian. Jelas, karena seperti sudah disinggung di awal, warga New York tak begitu mengenalnya. Strateginya adalah bertindak langsung dan mengabaikan semua lembaga dan wasit. Ia tidak menunggu restu dari penjaga gerbang tradisional di media atau lembaga sipil. Mamdani aktif membangun koalisi baru. Alih-alih menggunakan cara politik tradisional, Mamdani menyoroti krisis keterjangkauan yang dihadapi oleh New York. Cara ini sukses menyatukan koalisi yang sebelumnya dianggap mustahil, yakni kalangan akar rumput. Mereka adalah kaum gentrifikasi di Brooklyn yang progresif dan sopir taksi di Queens, yang notabene adalah kelas pekerja imigran. Mamdani juga menghujani media sosial dengan video-video viral yang menyoroti krisis perumahan dan biaya hidup. Laporan Deutsche Bank 2025 menobatkan New York sebagai kota dengan biaya sewa pusat kota termahal di dunia. Bayangkan, harga apartemen 3 kamar mencapai $8.500 AS atau sekitar 142 juta rupiah per bulan. Di tengah kondisi ini, Mamdani menyerukan untuk membekukan kenaikan harga sewa, memperketat regulasi bagi tuan rumah swasta, dan meningkatkan ketersediaan rumah terjangkau. Sosok berusia 34 tahun tersebut juga mendorong penerapan pajak tetap 2% bagi warga berpenghasilan di atas $1 juta Amerika Serikat per tahun. Ia juga mendukung peningkatan pajak perusahaan, transportasi bus gratis, upah minimum $30 Amerika Serikat per jam, dan perluasan layanan penitipan anak publik. Mamdani juga melakukan strategi yang disebut boneka goyang match. Intinya, kampanye Mamdani tidak menjual merchandise untuk menggalang dana. Sebaliknya, barang-barang edisi terbatas seperti kipas kertas atau bandana harus didapatkan dengan usaha yang mendorong pendukungnya untuk memberikan waktu mereka sebagai relawan dan bukan sekadar uang. Sosok kelahiran Uganda ini juga membuat acara unik seperti perburuan harta karun sekota dan turnamen sepak bola di Coney Island yang sukses menarik ribuan pendukung meskipun dicemooh oleh rivalnya. Nah, setelah sukses memenangi pemilihan pendahuluan, para elit kota New York disebut panik. Menghadapi ini, Mamdani memilih tidak menyerang balik secara frontal. Ia tahu dia tidak bisa memimpin tanpa dukungan dari elit bisnis. Maka ia meminta Catherine S. Wilk, pimpinan grup bisnis terkemuka, daftar nama setiap pemimpin bisnis besar dan mulai menelpon mereka satu persatu. Mamdani tidak mengubah keyakinan utamanya, tapi mengisyaratkan adanya fleksibilitas.
Misalnya yang menjelaskan tetap ingin ada bus gratis, tapi terbuka untuk membatalkan usulan kenaikan pajak jika ia dapat menemukan sumber pendanaan lain. Pada akhirnya strategi ganda Zohran Mamdani berhasil dan membuatnya mengamankan kemenangan sebagai wali kota New York. Reaksi paling keras atas kemenangan Mamdani datang dari Donald Trump. Tak lama setelah hasil pemilihan diumumkan, Trump menggunakan platform Truth Social pribadinya untuk menyuarakan kemarahannya. Trump menyebut kemenangan Mamdani sebagai bencana total bagi New York. Kampanye Mamdani sempat berubah menjadi ajang adu wacana langsung antara dirinya dan Donald Trump yang ikut turun langsung ke arena politik kota meski tidak sedang mencalonkan diri. Trump beberapa kali menyebut Mamdani sebagai komunis dan bencana jika ia terpilih sebagai wali kota New York. Trump bahkan sempat secara terbuka mendesak pendukungnya untuk memilih Andrew Cuomo demi mencegah kemenangan Mamdani. Tak berhenti di situ, Trump juga memperingatkan akan mengurangi bantuan federal untuk New York jika Mamdani terpilih. Sebaliknya, Mamdani menanggapinya dengan tenang, namun tegas dan menyebut tidak akan tunduk kepada Trump. Usai mencak-mencak karena kemenangan Mamdani, Trump pun tiba-tiba melunak. Dalam pidato terbarunya di Miami, Rabu 5 November 2025, Trump mengatakan bahwa ia mungkin akan sedikit membantu wali kota terpilih New York City. Namun ada bicaranya tetap mencibir Mamdani sebagai sosok komunis. Kemenangan Mamdani menandai perubahan besar bagi kota berpenduduk lebih dari 8 juta orang tersebut. Sebagai wali kota, Mamdani akan mengelola anggaran tahunan sekitar 116 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Uang itu digunakan untuk realisasi kebijakan di bidang-bidang utama seperti pendidikan, kepolisian, dan perumahan. Kota ini juga merupakan pusat keuangan dan teknologi global dengan lebih dari 2.000 startup kecerdasan buatan dan sekitar 40.000 tenaga kerja di sektor tersebut. Ini menjadikan New York sebagai salah satu ekosistem teknologi terbesar di dunia. Kemenangan Zohran Mamdani, seorang pria kelahiran Afrika, keturunan Asia Selatan, dan seorang Muslim, menandai era baru bagi New York. Ia berhasil mengalahkan lawan-lawannya yang didukung oleh kekuatan politik dan finansial yang lebih besar. Caranya dengan berpegang teguh pada politik progresif, menyentuh kalangan akar rumput yang selama ini terpinggirkan dan berfokus pada kebutuhan dasar warga. Kemenangannya adalah bukti bahwa pesan tentang keadilan perumahan, transportasi publik, dan keadilan iklim dapat mengalahkan narasi ketakutan. Donald Trump dan kalangan konservatif mengecamnya sebagai sosialis radikal. Namun bagi para pendukungnya di seluruh penjuru kota, Mamdani adalah representasi dari harapan bahwa New York masih bisa menjadi kota untuk semua orang, bukan hanya untuk segelintir orang kaya. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.